kalau sampai harga minyak stay di atas 90, 3 bulan aja, Juli ini bisa kejadian. Bahwa rupiah ke 20.000. Mungkin juga lebih tinggi lagi. Bisa menjadi kerusuhan sosial. Sebelum terjadinya perang Iran, emang ekonomi kita sudah di-downgrade. Data yang dirilis oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5,11% 2025. Tapi kok disambut negatif oleh rating agency. Berarti there must be something wrong gitu kan with the data. Sebelum perang pun kita lihat bagaimana rupiah terus-terusan under pressure. Sebelum perang pun stock market kita collapse. Banyak kasus yang mengindikasikan bahwa pemerintah ini tidak friendly terhadap bisnis. Pemerintah harus punya uang untuk tetap mensubsidi BBM. Stop program MBG, kita save 335 triliun dan kemungkinan rupiah masih bisa aman. Kok dibilang MBG itu investasi, semua pun bingung, Bos. Itu adalah konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Masuk ke minggu keempat dari perang Iran, Israel versus Israel dan Amerika tentunya. Yang ya kita semakin tidak mengerti ya ujungnya di mana, karena ya minggu ini sebetulnya terjadi ultimatum dari Amerika untuk menyerang titik-titik energi di Iran. Namun kemudian Donald Trump sendiri yang mendelaynya, menundanya untuk melakukan itu. Katanya telah terjadi pembicaraan yang baik-baik saja dengan Iran. Ini kan lucu ya, ketika perang terjadi pembicaraan baik-baik saja. Kenapa nggak dari awal kita diplomasi aja kemudian bicara baik-baik saja. Nah, namun di dalam konteks ini, kali ini kita akan melihat bagaimana sih ekonomi dalam konteks perang ini. Atau ini merupakan perang ekonomi. Nah, kita lihat. Nah, di studio sudah ada ahlinya, seorang profesor dari Erasmus katanya. Saya ketawa ini nanti karena kita mau singgung ke arah sana. Ya, seorang profesor yang luar biasa, Profesor Ferry Latuin, luar biasa. Thank you. Terima kasih Prof sudah datang. Thank you, Saya tadi ketawa karena tadi kita mau nyinggung ke situ tuh. Nah, Prof, ini kan perang ini kan terus terang aja, ini kan sebetulnya banyak supply chains, terutama dalam konteks migas lah ya. Ini terganggu sekali kan. Nah, sehingga supply di terutama Asia Tenggara ini, kemarin Filipina sudah menyatakan darurat ya. Nah, di kita nih kok adem ayem aja gitu kan. Nah, terus kemudian juga Malaysia sudah mulai istilahnya membatalkan perjanjian yang masalah tarif itu. Jadi nggak mau ikutan lagi dan Amerika nih dalam konteks ini. Kita masih adem ayem juga. Nah, pertama mungkin yang bisa dijelaskan ini sebenarnya dampak dari perang ini kepada ekonomi di Indonesia sendiri, Prof. Apakah market kita akan terpengaruh? Financial market kan Prof ahlinya ya. Terus kemudian juga kalau kita para pemain di market ini sebenarnya ngambil posisi harus kayak gimana? Silakan, Prof. Ya gini, kalau market tuh yang paling jelas sekarang kita lihat ya ada dua ya. Satu adalah bond market, yang kedua stock market. Ya kan ya. Nah, di bond market kita lihat ya juga termasuk Filipina ya. Ini arah yield obligasi pemerintah. Ini di Filipina itu naik 100 basis point. Artinya apa? Dari bawah 6% menuju 7%. Ya kan 1% naiknya ya. Nah, di kita kemarin saya lihat dari 6,5% udah naik ke 6,88%, bahkan mungkin ini hari udah mepet-mepet 7%. Nah, artinya apa? Kalau yield naik, harga turun ya, obligasi ya, jebol ya, sama kayak saham lah ya. Nah, saham kemarin untung kita tutup, Bos. Selama 1 minggu kan, lebaran kan ya, baru buka lagi kemarin. Terselamatkan lah tuh ya. Terselamatkan. Nah, kemarin naik 143 poin, tapi tadi sebelum closing itu, sebelum kita mulain podcast ini, saya lihat turun 100 poin lagi. Ya kan, ya, jadi memang sangat volatile ya kalau kita ngomong soal market, ya kan. Yang kedua, aset yang lain adalah rupiah, dolar. Ya kan, kita lihat bagaimana rupiah ini terus-terusan under pressure, ya bahkan kemarin sempat tuh naik ke 17.006.
betul. Ya kan? Nah mungkin BI intervensi lagi, ya kan, sehingga turun lagi ke Turun bawah dikit lah. 16.900. Nah tapi volatility-nya secara harian itu sangat luar biasa, ya kan? Naik lagi ke 16.900 sekian gitu loh. Nah volatility ini tentu tidak bagus untuk ekonomi ya, Betul, karena orang betul, susah betul. menentukan Iya, harga iya. beli, harga jual nanti ya. Nah itu sekilas mengenai market gitu kan ya. Nah yang kedua terkait dengan masalah tadi negara-negara lain yang kena dampaknya ya, misalnya Malaysia, ya kan Filipina udah declare, Udah ya declare kan? darurat, Ya kita, katanya, darurat energi. ya. Bahkan tadi banyak video-videonya yang orang jalan kaki ke kantor, ya kan, nggak inilah ya, nggak bawa mobil gitu kan ya. Nah juga Singapura udah kaing-kaing. Nah yang paling vulnerable itu sebetulnya kalau nggak salah dua negara di Asia yaitu Vietnam dan Kamboja. Nah nomor 2 kita ada di dangerous zone. Ya kan dangerous zone itu karena cadangan kita kurang dari 1 bulan ya. Ya kan Bahlil sendiri menyatakan ya kan kayak stok kita tuh cuma 20 hari ya. Nah mungkin kita belum berasa ini hari karena baru kena liburan lebaran ya kan ya. Tapi sebelum itu juga kemarin kita lihat di beberapa daerah ya bosnya kayak di Pontianak ya orang mengular tuh ya mau ngantri BBM ya gitu ya bahwa ada shortage daripada suplai bahan bakar gitu kan ya. Nah, bukan tidak mungkin nanti ya, di hari-hari besoknya atau minggu depan di mana kita sudah kembali normal dari suasana lebaran, orang mulai ngantor gitu kan ya, bisa aja terjadi istilahnya mengular yang panjang di pom-pom bensin ya, gitu sih. Nah, kalau dikatakan oleh Purbaya bahwa kita tidak dalam krisis ya kan dengan adanya oil shock ini, ya mungkin ya dia belum merasakan gitu loh ya kan, ini kan nggak immediately karena kita terpotong dengan lebarannya. Iya. Kemarin waktu bulan Ramadan itu Prof sempat ke Bali terus bilang katanya mau stay di Bali ya setelah lebaran, tapi kok udah di Jakarta lagi. Katanya bakal terjadi something fishy gitu di Jakarta. Gimana tuh? Iya, saya membayangkan begini, akibat daripada shock pertama adalah kembali lagi sebelum terjadinya perang Iran, ya emang ekonomi kita sudah di downgrade. Ya kan Moody's sama Fitch dengan warning juga dari S&P. Jadi ya kan? sebelum perang Iran, ya kan belum ada oil shock. Jadi ya memang kan? kondisinya lagi jelek juga ya sebetulnya. Ya kalau dia bilang outlook ini belum ratingnya ya, baru outlook ekonomi kita di downgrade dari stable menjadi negatif. Ya kan? Nah ini aneh juga. Kenapa? Karena data yang dirilis oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5,11% 2025. Tapi kok disambut negatif oleh rating agency. Kan gitu ya, berarti there must be something wrong gitu kan with the data gitu kan ya. Nyata itu satu ya kan. Yang kedua, sebelum perang pun kita lihat bagaimana rupiah terus-terusan under pressure, terus-terusan nyundul ke 17.000 gitu kan ya. Nah udahan sebelum perang pun stock market kita collapse ya kan, walaupun Purbaya bilang akan to the moon ya 10.000 ya, ternyata bukan to the moon malah nyungsep gitu kan ya. Nah jadi semua ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ekonomi kita, tiba-tiba perang Iran, ya, tambah lagi ini shocknya bos, bahkan ini gila nih shock ini kalau sampai harga minyak stay di atas 90, ya kan, selama setahun ini, ya kan 3 bulan aja saya ramalkan lah ya, bisa terjadi suatu kepanikan. Pertama ada kepanikan kurangnya bahan bakar, ya kan, apalagi LPG bos, ya kan, LPG ya kan ini sekarang gila ya. Nah untuk barang-barang produk ya seperti misalnya yang turunan dari minyak misalnya itu raw material untuk plastik ya bos ya, ini udah naik 70% loh kabarnya dari para pemain ya, para pengusaha yang bergerak di bidang itu, plastik untuk packaging ya, misalnya Indofood, Greenfood segala macam. Ya ini otomatis karena itu petrochemical kan, related lah, related industries ya. Iya, nah ini suplainya susah. Nah akibatnya apa? Tadi saya bilang agak spooky. Saya ramalkan kita bisa double digit inflation. Nah ini pada saat daya beli masyarakat ini shrinking, deflasi kan terjadi deflasi lantas dihantam dengan inflasi yang tinggi, semakin hancur daya belinya. Nah ini yang saya takutkan bisa menyebabkan keresahan sosial bisa menjadi kerusuhan sosial. Itu yang saya takutkan ya. Nggak harus terjadi sih, tapi ya logikanya seperti itu. Ya Prof, jadi dalam konteks ketidakpastian seperti ini kita lihat ya, sekarang ini kan kemarin-kemarin ada kejadian taksi online, kecelakaan dan lain-lain, itu kan kayak mereka ngejar setoran ya. Artinya memang nyari duit ini lagi susah nih di Republik ini gitu kan. Nah ini tentu
akan semakin parah lagi di dalam konteks terjadinya kontraksi ya dikarenakan akibat dari perang ini tentunya. Nah, kalau kita nih orang-orang yang ingin ya nyari cuan lah dalam urusan investasi terutama. Ini kan kalau dalam konteks ketidakpastian ini sebenarnya kalau anggaplah kita di stock market kita main gitu ya. Itu ngambil posisinya harus gimana kira-kira, Prof? Gini ya. Katanya, saya tambahin sedikit ya. Kan katanya di dalam konteks krisis itu ada peluang. Nah, mungkin saya pertanyaannya peluangnya di mana? Betul. Gitu. Kira-kira gitu ya. Saya jawab. Ya, yang namanya saham yang diperdagangkan di bursa efek itu risikonya ada dua, Bos. Satu adalah unique risk. Unique risk itu risiko unik perusahaan itu sendiri. Apakah itu masalah financialnya, masalah operationnya, masalah produknya, ini unik. Ya, dirinya sendiri. Nah, ada yang namanya market risk atau systemic risk. Nah, yang sekarang kita hadapin dengan adanya oil shock ini, itu systemic risk, Bos. Nah, artinya apa? Kalau systemic risk, market jebol, semua saham sebagus apapun yang unique risk-nya kecil, kena juga kelempar. Gitu loh ya. Nah, itulah makanya saya bilang kita harus tahu ya risikonya ada di mana. Sekarang ini semua all over the world, Bos. Ini systemic risk atau market risk gitu kan ya. Indeks itu jatuh 200 poin, saham sebagus apapun yang basically itu saham itu kinclong ke depannya ya. Saya kasih contoh. Ya kan, dalam kondisi seperti ini, saya bukan promo dan disclaimer ya, ngomong saya disclaimer nih ya, kalau saya kasih contoh ya. Nah, ekonomi pada saat menderita seperti ini, yang akan flourishing, berkembang itu Bos ya, itu adalah informal sektor. Betul nggak ya tadi kayak Gojek itu kan info GoRide ya, Grab segala macam itu kan informal sektor. Kenapa? Mereka yang tidak mendapat tempat bahkan di PHK dari informal sektor tentu harus pindah makan. Ke sana. Harus tetap hidup, Bos. Sekarang dengan adanya kayak semacam ride hailing ya, bisnis itu ya, Grab and Gojek banyak loh, Bos. Ya, sarjana tuh akhirnya jadi Gojekers gitu kan ya, jadi pengemudi Grab ya kan ya, taksi online segala macam. Nah, kalau ngomong ke market sebetulnya ya, ini sekali lagi disclaimer ya, saya bilang yang akan survive nanti, lihat ekonomi ke depan masih sluggish, ya kan ya, informal sector will be flourishing, itu GoTo. Kalau ngomong jangka panjang, ya kan. Tapi sekarang lihat, GoTo pun yang outlook ke depannya bagus dan akan diuntungkan oleh ekonomi yang tidak membaik, bahkan memburuk, ya kan. Dihajar juga ke bawah, Bos. Nah, itu jawaban saya, ya kan ya. Nah, selebihnya untuk orang-orang yang punya duit, ya kan, biasanya bermain reksadana, ya kan ya. Reksadana macam-macam, Bos. Ada reksadana money market. Ada reksadana fixed income, ada reksadana saham. Nah, dalam kondisi ini sebaiknya main reksadana money market. Gitu loh, karena risikonya paling kecil, ya kan. Istilahnya kan kalau money market kan menempatkan uang di bank, dibayar sama bank misalnya, ya kan. Dana yang dikumpulin, ya kan ya. Tetap dapat cuan gitu loh, ya kan ya. Tapi jangan main fixed income atau saham. Sebab apa? Kalau fixed income saat yield obligasi naik, harga obligasinya turun, kan gitu ya. Artinya nanti net asset value-nya juga turun, ya kan. Kalau saham sangat berisiko sekali. Nah, jadi kalau pilihan investasi yang gua tanyakan tadi, ya kan, ini supaya safe bagaimana sih kita nih ya. Nah, tadi saya bilang mainlah reksadana money market. Gitu. Nah, kalau dalam konteks tadi nanti ada krisis energi nih, kan GoTo ini juga sebagian besar belum listrik juga kan sebenarnya kan. Kendaraan-kendaraannya kan tergantung daripada BBM toh. Betul. Ini tentu akan terpengaruh dong. Tiba-tiba istilah cost-nya akan sky high gitu kan. Bisa. Tapi gini, kalau saya ngelihatnya, pada saat krisis BBM, orang susah mendapatkan BBM, bisa juga Gojek itu menjadi alternatif. Ya kayak di Filipina orang udah jalan kaki loh sekarang. Saya kalau biasa ke kantor naik mobil misalnya ya dengan susahnya mengantri segala macam, why not panggil Gojek? Ya kan ada aplikasi gampang, lebih irit kan? Lebih irit, lebih cepat kan gitu. Mobil lah ya. Nah, dalam kasus ini yang saya juga bilang informal sector will be flourishing, perusahaan-perusahaan seperti Grab dan GoTo armadanya akan makin gila.
Ini kan volume sales nanti. Iya, ya iya, kan ya? iya, iya. Nah ini kan kita ngomong secara logika dalam Logika, bisnis ya, iya, gitu loh. iya. Tapi saya disclaimer loh, saya tidak mengadvis Bukan Anda. promosi ya, Bukan promosi loh, saya tidak advis Anda untuk beli GoTo loh Iya, ya. iya. Ini dari kacamata. Nanti disalahin ini lagi nanti kalau juga ada salah. yang disalahin ya, karena nggak ada sih. Iya. Karena kita tetap ada volatility yang cenderung crash itu kejadian tetap juga, ada kemungkinan besar, kan. besar Iya, sekali bos. Jadi cuma ini sekedar wacana dari saya, ya kan. Bisnis apa sih yang bagus? Peluangnya ya, Iya, dari peluang tadi ya kan. Ya peluangnya ya tadi kayak misalnya mungkin juga Bluebird ya kan mungkin akan diuntungkan gitu kalau ya kan orang susah-susah nganti bensin ya udahlah Bluebird kan udah banyak juga taksi yang ini ya apa EV ya elektrik ya kan bisa aja logikanya ke sana gitu. Nah, ada yang satu fenomena yang menarik ini, Prof. Ketika terjadi serangan ke Iran ini, itu yang namanya cadangan devisanya Israel tiba-tiba naik. Ini fenomena kayak gini kan logikanya kan orang ketika ya masuk ke dalam suatu zona konflik, ya istilahnya kan mereka orang banyak justru capital flight, justru kemudian ini tapi cadangan devisanya naik. Itu ya, kan, ini fenomena apa kira-kira? Ini fenomena Zionisme. Zionisme. Ya kan? Nah, perang ini kan sebetulnya juga didorong oleh kekuatan Zionis yang ada di Amerika. Ya kan itu sangat luar biasa loh, Bos. Komunitas Yahudi di Amerika itu menguasai Wall Street loh. Ya, dia tuh pemegang uang yang boleh dibilang uang Amerika itu uang Yahudi gitu loh ya. Luar biasa ya. Jadi kalau untuk mereka untuk perang ya udah gua kirim aja dolar. Ke Israel, ya kan makanya jadi mereka nyokong si perang ini. Nyokong lah, mereka ingin ya Israel menang dong lawan Iran, ya kan. Trump juga mungkin mereka lobby gitu kan, sampai mau melakukan serangan ke Iran. Gitu. Nah ini tidak lain duit Yahudi yang ada di Amerika masuk ke Central Bank. Gitu loh, ya. Itu logikanya. Jadi enak sekali ya jadi Israel ya. Orang sih nunggu apa istilahnya damai, nunggu ekonominya bagus, baru kejadian dapat duit banyak gitu. Kalau dia gara-gara perang, gara-gara kacau dia malah sumbangan banyak. Waduh, gila ya. Iya, itu fenomena Zionisme ya. Iya. Dan mereka kompak ya, memang mendukung ini. Oh iya, dari abad pertengahan kan kalau kita ngomong sejarah Yahudi ya sampai lahirnya Rothschild ya kan itu kan semua Yahudi ya. Ya karena memang komunitas dia memang tertutup. Mereka tuh closed society ya, nggak terbuka untuk setiap orang. Ya kan, ya? Nah jadi begitu kompaknya sampai istilahnya transaksi antar mereka ya nggak usah pakai bond lah, nah, istilahnya ya kan lu sama-sama tahu gitu kan ya, you are the family kan gitu ya, luar biasa. Nah kita sendiri mungkin di dalam konteks ekonomi Indonesia nih, kita nggak mungkin lah bisa menikmati seperti Israel itu tadi ya. Ini malah ketidakpastian tinggi dan lain-lain, kredit rating kita di downgrade bahkan sebelum perang, gitu kan. Nah sekarang ini sebetulnya langkah-langkah apa sih, Prof, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah agar kemudian paling tidak kita memitigasi lah dampak daripada perang ini ke perekonomian kita. Yang jelas memang gini, kalau kita ngomong dari dampak perang ya, kita harus lihat kekuatan cadangan stok BBM kita berapa lama, ya kan ya. Kalau Bahlil bilang cuma 20 hari, kita tuh paling rendah di dunia, Bos. Ya kita ada di paling pendek ya. Paling pendek. Berada dalam dangerous zone gitu loh ya. Nah, satu. Yang kedua, untuk memitigasi risiko daripada ini pemerintah harus punya uang untuk tetap mensubsidi BBM. Itu pun masih minim loh. Karena apa? Yang di non subsidi kan yang tidak dapat subsidi kan tetap harus beli minyak harga pasar, ya kan ya. Nah misalnya packaging ya, bahan-bahan untuk plastik itu kan derivatifnya dari minyak, ya kan untuk packaging Indofood, Wingfood, ya kan segala macam food yang kita belanja di Alfamart itu kan dari minyak. Nah ini harga bahan-bahan bakunya itu naik 70%. Nah kan, kalau pemerintah tidak bisa mensubsidi BBM yang kita pakai ini sebagai alat transportasi si bensin ya kan ya, untuk motor untuk mobil ini akan parah sekali. Double digit inflation itu looming. Ya, bukan tidak mungkin ya. Nah bahayanya adalah dengan kondisi daya beli masyarakat yang lagi drop, ya kan saya dengar juga kemarin Kemenhub kalau nggak salah di Kompas bilang pemudik juga turun. Oh ya, 39% kalau nggak salah cuman. Biasanya kan di atas 50 ya. Iya. Nah, jadi artinya apa? Pemerintah harus punya duit untuk tetap bisa mensubsidi BBM, ya. Dan itu harus diperhitungkan.
Dari duit yang ada, seandainya ini saya tetap subsidi pada saat harga minyak naik, berapa lama sih kekuatan uang ini? Kan gitu, ya kan ya? Tidak cuma sekedar mengatakan I keep subsidizing, gitu kan? Kan semua ada constraint-nya, Bos. Kita kan nggak bisa nyetak uang seenak-enaknya untuk tetap bersubsidi. Nanti akhirnya larinya adalah inflasi, kan gitu ya kan ya? Nah ini semua harus di atas kertas dengan jelas. Nah, usaha pemerintah kemarin juga saya agak ragu, yaitu WFH. Ya kan, satu hari juga ya. Satu hari dalam juga. seminggu ya. Tapi kan logikanya begini, ya kan? Pemerintah tidak bisa mengontrol demand. Ya karena WFH itu bisa aja mereka jalan-jalan kan. Exactly, ya kan? Ya mereka nggak bisa kontrol demand kan ya. Yang bisa dikontrol pemerintah adalah supply. Betul, ya kan? betul. Nah kalau saya jadi pemerintah, good point. Ya kan, mendingan saya kurangin aja supply-nya. Iya, dibatasin. Dibatasin misalnya, biasanya 100, ya kan? Nah, jadi seorang hanya boleh sehari beli berapa gitu. Kita tak putusin aja supply Pertamina ke SPBU, ya kan? Sesuai dengan stok kita, misalnya kurangin 15%. Dan itu pasti berkurang konsumsinya, Bos. Iya. Tujuan WFH kan supaya mengurangi konsumsi BBM. Benar. Tapi kan kita nggak bisa kontrol orang nggak beli BBM, ya kan ya? Nah itulah kesalahan logikanya. Salah pendekatan. Salah pendekatan gitu loh. Apa yang tidak bisa kita kontrol, ngapain kita betting? Yang jelas kita lakukan yang bisa kita kontrol. Ya gunting aja, memang sesuai keadaan dunia kok. Pemerintah nggak bisa disalahkan. Kita harus survive. Gitu. Orang disuruh WFH, workingnya bukan from home, tapi from ada yang dari mall, ada yang dari mana, jalan-jalan dia kan. Malah bisa lebih banyak konsumsinya loh, Bos. Betul. Kalau WFH kan istilahnya, kalau nggak FWF kan gue ke kantor, bawa mobil diparkir, mungkin masih saving juga. Kalau ini jalan-jalan. Kalau ini jalan-jalan kan lebih gila ya kan. Akhirnya malah tambah banyak. Iya, benar juga, benar. Iya, Bro. Nah, kalau mohon maaf nih, ini berarti tahun 2026 ini bleak sekali ya, istilahnya pucat sekali kita ya di dalam bukan konteks. Kita aja gitu loh ya. Nah, ini kan sebenarnya kan semua dunia terpengaruh. Jadi kalau kita mengharapkan ada FDI masuk, itu realistis nggak sih sebenarnya? Enggak realistis. Jadi sebaiknya beginilah, jangan berusaha menutup-nutupi apa yang tidak benar, ya kan? Ya terutama menteri-menteri tertentu lah ya. Siapa itu, Prof? Ya, misalnya Menteri Purbaya, ya kan dia bilang Menteri Keuangan kita nggak ada dalam krisis, ya kenapa percaya Ferry Latuhin segala macam ya kan? Disebut gitu. Disebut gitu, itu fitnah loh ya kan? Bahkan kalau nggak salah ada kata-kata meragukan saya punya kuliah dan segala macam loh. Kuliah di mana itu? Di Erasmus. Kan tadi saya sebut. Iya, itu di kan, awal. Iya, kan ini lucu ya. Seharusnya kan seorang menteri mengcounter argumennya, bukan menjatuhkan orangnya. Ya kan ya? Saya bisa assume loh bahwa ini pencemaran nama baik. Kalau saya mau jahat ya. Tapi Prof bener-bener lulus Erasmus nggak? Oh jangan bisa dicek kalau. Gimana cara ngeceknya? Begini, saya masih ingat nomor studen saya. Gimana tuh? 060814. Anda catat, Anda cek ke Erasmus. Terus pasti keluar tuh ya, pasti ketahuan. Ngapain saya kasih nomor saya kalau nggak keluar kan gitu. Ya kan ya. Jadi jangan fitnah ya kan. Nah sebagai Menteri Keuangan seharusnya kalau orang berargumentasi mengatakan kebijakan Anda salah, ya kan. Anda datang dengan counter argument. Bukan. Nah ada satu kalau nggak salah ekonom dari ADB yang dia bilang itu yang ngomong kan dia cuma S2. Saya S3 loh. Jadi dia tuh membanggakan S3-nya. Lo bukannya Prof udah Prof. Berarti kan S2-nya udah ini kan profesornya kan, bukan profesor di atasnya doktor tuh. Itu bercandaan lah ya. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi maksud saya begini, ya. Kalau ada argumen satu yang mengatakan bahwa kebijakan Anda salah, Anda harus datang dengan antitesis, yang mengatakan bahwa gue yang benar kan gitu, kan. Nah ini nggak pernah dilakukan. Selalu kalau ada orang yang mengcounter dia, dia sekolahnya apa? Dia kan cuma S2, gue S3, kan. Jadi dia merasa bangga sekali gitu loh. Enggak, ini sih saya enggak, semua everyone knows. Akhirnya Akhirnya orang berpihak kepada orang yang dia tuduh. Kan gitu, dia mencemarkan namanya sendiri gitu kan ya, menjadi bumerang buat dirinya sendiri ya kan. Tapi anyway sebetulnya untuk kemudian membangkitkan kepercayaan ya terutama di dalam konteks investasi ini kan ada investor luar, ada investor dari dalam tentu kan. Nah yang dari luar kan udah pasti nggak bisa diharapkan nih kalau kondisi uncertainty di mana-mana. Nah yang dari dalam ini gimana membangkitkan kepercayaan mereka, Prof? Gini,
Kan jangan-jangan mereka juga malah jadi kabur kan Iya, gitu karena gini ya, semakin tidak pasti itu. dari awal sebenarnya saya sebagai ekonom ya, saya tidak normatif ya. Dari istilah yang namanya pro rakyat aja bos, maaf loh ya, Prabowo kan datang dengan pro rakyat, ya kan? Saya tidak menyalahkan Prabowo nih ya, ingat loh ya, ada jejak digitalnya untuk rakyat, itu menakutkan bisnis bos. Oh. Kenapa? Yang namanya pro rakyat itu seringkali terasosiasi secara ideologis dengan negara sosialis komunis, ya, yang istilahnya tidak friendly terhadap bisnis. Ya kan saya pernah bilang di beberapa stasiun TV. Iya. Lantas kalau nggak salah UMR Prabowo naikin 6,5% pada waktu itu, ya kan ya. Sementara bisnis lagi kaing-kaing kan gitu ya. Nah yang kedua, ya banyak kasus yang mengindikasikan bahwa pemerintah ini tidak friendly terhadap bisnis, ya kan? Saya kasih contoh, ya kan? Misalnya Danantara issuing bond dengan bunga atau kupon 2%. Siapa yang mau beli, bos? Iya. Kalau nggak ada sesuatu berupa whatever lah. Intangible benefitnya lah. Iya. Ya. Saya ditodong 2%, tentu saya bilang, lah saya beli obligasi negara kan 6,5%. Jadi Anda enak aja dapat duit dari saya dengan bayar bunga 2%, lantas Anda beli obligasi negara dapat 6,5%, nggak ngapa-ngapain, Anda dapat 4,5%, kan gitu. Ya kan ya? Nah, ini udah kayak semacam, ya maaf aja kalau menurut saya sih, gaya todong gitu lah ya, gaya nodong ya, maaf ya, quote unquote gitu kan. No money, no dong. No money, no dong. Gitu. Nah, yang kedua, banyak kasus misalnya kayak Agincourt ya dengan tambang emasnya ya Mertabi ya di Sumatera sana. Gara-gara bencana alam tiba-tiba main sita aja. Padahal mereka udah comply loh. Ya kan ini company yang tidak sembarangan gitu kan ya, yang mana investornya bilang wah lo nggak comply gua kabur. Ya kan karena risiko buat gue kan gitu. Walaupun nanti setelah itu dibantah lagi sama Pak Prabowo kalau nggak salah bahwa oh ya kita lihat lagi aja nih kasusnya bagaimana dengan Agincourt. Ya kan nah ini udah menciptakan iklim bisnis yang tidak baik. Atas muncul lagi Ferry Yulianto dengan KDMP, ya Koperasi Desa. KMP. KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Merah Putih, ya kan? Wah kalau koperasi ini semua jalan, 8.000 koperasi, nanti minimarket nih wah harus tutup. Bukan harus tutup lah, kayaknya tutup lah gitu. Di stop lah mungkin izinnya. Istilahnya, ya kan? Loh, ini kan sama sekali membuat orang merasa, come on man. Ya kan lucu banget gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan kan lucu. Itu belum tentu lu bisa survive. Ya kan? Dan kalau orang yang jahil misalnya saya bosnya minimarket nih. Oke, ya minimarket sekarang untuk KDMP gue tutup. Apa yang terjadi? Inflasi gila-gila. Enggak ada barang. Ya kan? Nah, ini sama sekali nih banyak sekali statement-statement yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang seolah-olah tidak memihak kepada bisnis. Iya. Gitu loh. Ya, ini kenyataan loh ya. Ya ini bukan sesuatu pesan normatif. Padahal bisnis itu mendatangkan lapangan pekerjaan, betul kan? Mendatangkan income pajak, gitu kan sebetulnya. Iya kan? Yang menciptakan lapangan kerja siapa bos? Bukan negara loh. Ya menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Negara tidak bisa menciptakan lapangan kerja kalau bisnis tidak bayar pajak kan gitu. Ya kan? Nah, mau jadi ASN lah apa kan harus ada dari pajak. Jadi maksud saya gini, ya kan ya. Jangan memberikan statement-statement yang mengarah pada suatu climate bisnis yang buruk. Gitu loh. Kalau menurut saya ya. Biar bagaimana di mana-mana Cina because of business jadi negara gila seperti ini. Ya kan bukan karena pemerintahnya, tapi karena business flourishing kan gitu. Ya kan FBI datang dengan segala kemudahannya di sana gitu kan. Bisa nggak sih kita bikin itu? Belum tentu bisa gitu kan. Tapi udah malah menyingkirkan bisnis. Iya, bisnis yang kondusif itu kan sebetulnya adanya kepastian. Kepastian harus, Bang. Tidak hanya dalam konteks kebijakan, tapi penegakan hukumnya juga dan lain-lain itu kan harus pasti. Iya. Nah ini kalau di sekarang ini, Prof melihat kondisinya itu bagaimana di Indonesia? Demokrasi memang satu ideal, tapi ongkosnya ada, Bos. Karena tiap 5 tahun akan berubah rezim. Berubah regulasi. Sedangkan bisnis kan investasi jangka panjang. Iya kan? Saya nggak datang kemari lantas 5 tahun saya menghadapi rezim yang tidak bersahabat dengan saya. Kan tetap ada risikonya. Nah ini untung ruginya demokrasi. Gitu loh ya. Nah kenapa dulu zamannya Orde Baru Indonesia laris ya kan, Jepang masuk, kan semua berbondong-bondong ke Indonesia.
ya investasi karena dia tahu bahwa rezim ini nggak 5 tahun sekali ganti orang, gitu kan ya. Ya dan terbukti Pak Harto berkuasa selama 32 tahun dan ekonomi kita rata-rata tumbuh 6,5%, gitu ya. Jadi kita ya memang demokrasi is nice, gitu ya. Tapi untuk bisnis ya berpikir, beda sama Barat, ya kan. Kalau Barat demokrasi memang udah well established society, ya kan, siapapun yang nanti entah itu partai buruh, entah itu partai liberal ya yang berkuasa, entah itu partai konservatif, dia udah ada guideline-nya, udah jelas, udah ada track record-nya, ya kan. Kalau buruh akan mengambil kebijakan kayak gini, gitu kan, udah ada track record-nya dalam sejarahnya, gitu lah ya. Kalau konservatif akan begini nih, ya kan, mengenai pajak misalnya, ya kan. Nah di kita kan nggak ada. Iya. Semua masih istilahnya tergantung daripada istilahnya gebrakan-gebrakan yang akan dimunculin. Gitu. Nah itu dia. Itu mengerikan, gitu kan ya. Misalnya tiba-tiba saya bikin power plant nih, ya kan, udah deal PPA nih ya, udah selesai nih semuanya, saya udah mendapatkan rate karena masuk RUU PTL, misalnya 17,55 sen, ya kan, saya bangun PLTBM. Tiba-tiba ganti menteri, rate-nya dirubah 7,59, saya nggak bisa klaim loh. Nggak masuk loh. Nah itu terjadi sama saya. Di saya kayu, ya kan, udah semua, udah land clearing, udah FS sama sekali, udah komplit semua, tinggal tanda tangan PPA dengan PLN, di rate 17,55, Sudirman Said diganti sama Yonan. Dari 17,55 diturunkan 7,59, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gila ini, ya kan. Nah kasus-kasus kayak gitu mengerikan, Bos. Bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Iyalah kalau investasi harus 10 tahun, 15 tahun gitu baru balik gitu kan. Gak itu kan 3 rejim tuh kan sebetulnya kan. Kayak gitu. Nah, ini ada saya tuh di-sharing sama satu kawan tentang pertemuan antara IMF atau World Bank gitu dengan Presiden Prabowo. Nah, diceritakanlah mereka ada kayak semacam sesi diskusi dengan Presiden Prabowo. Nah, di situ dijelaskan bahwa Presiden Prabowo menjawab pertanyaan-pertanyaannya IMF atau World Bank ini bahwa he said that market didn't understand him. Begini, market maksudnya artinya sebetulnya niatnya dia di dalam konteks ini justru malah mendorong bisnis itu terjadi ya kalau pemahaman saya. Ya kan enggak. Cuman somehow market didn't understand him. Gitu ya kelihatannya yang saya tangkap ya. Sesuatu yang kita tidak bisa dimengerti. Misalnya, Wes ngomong sama saya, ada 2 masalah. Pertama adalah saya tidak mengerti karena artikulasinya kurang bagus, ya, sehingga secara sintaksis ya nggak nyampe ke saya, secara semantik, ya kan ya. Nah bisa juga saya tidak mengerti karena memang apa yang diceritakan secara gramatika, secara semantik saya bisa mengerti, tapi istilahnya begini. Bahasa lu gue mengerti, tapi tujuan lu apa gue nggak ngerti, kan gitu ya. Gue ngerti ini dari kata-kata yang jelas ya kan ya, tapi gue nggak ngerti maksudnya. Contoh, kan, kok dibilang MBG itu investasi, semua pun bingung Bos. Itu adalah konsumsi, bukan investasi, ya kan ya. Dan itu ratusan triliun, 335 triliun cuma untuk sekedar dimakan dan keluar di toilet. Itu bukan investasi. Investasi ada 2. Tangible and intangible. Yang tangible itu berupa jalanan, jembatan, airport, pelabuhan, infrastructure. Ya kan? Intangible itu pendidikan and research and development, ya kan? Itu keluarin research and development. Nah itu intangible. Ya kan? Tapi yang namanya makan, saya bingung. Ini bisikan siapa yang mengatakan bahwa makan ini adalah investasi? Nggak ada. Dan yang kedua, yang butuh MBG itu cuma 4 juta, 5 juta manusia. Kenapa harus 83 juta yang disuapin? Coba cek gizinya yang kurang. Berapa orang? Ya kan ada data BPS-nya. Nah paling cuma butuh dana paling banter 5, 6, 7, 8 triliun. Enggak sampai 335 triliun. Ini masukan ya. Prof kan dulu kan di timnya ahli ya di Dewan Pakar. Dewan Pakar di timnya Pak Prabowo kan pada pemenangan. Nggak di-exercise dulu nih kebijakan itu sebelum. Kan ini kan memang jadi propaganda dari awal ya. Gini, kalau saya sebagai ekonom tentu saya kalkulasi ya. Ini duitnya dari mana? Betul ya. Waktu itu nggak salah di aset kita tuh di atas 400 triliun ya, tiap tahunnya. Terus ya, tapi kan dalam situasi seperti itu bukan situasi di mana kita bisa berdebat. Ya, karena kan yang namanya program-program itu adalah alat kampanye. Iya, bukan alat diskusi, gitu loh ya. Jadi saya diam aja karena itu bukan alat diskusi. Ini kan semua orang bilang ya ini kan alat kampanye kan bisa. Kan ya. Jadi
walaupun saya ada di Dewan Pakar, bukan berarti saya setuju. Cuman saya kan tidak bisa mengucapkan itu karena memang bukan forumnya. Iya. Ya kan ya. Karena Jadi yang penting sekarang kan public communications ya. Nah, sekarang nih uang semuanya udah selesai, kampanyenya udah ketahuan siapa yang jadi presiden. Ya saya sebagai ekonom, siapapun yang jadi presiden pada waktu itu, misalnya Anies atau misalnya Ganjar, saya sebagai ekonom tetap akan berbicara. Iya. Gitu loh. Saya nggak harus, wah kamu orangnya Prabowo kan dulu ya Dewan Pakar, kenapa sih banyak ngeritik tentang kebijakan Pak Prabowo? Lu saya ekonom datang dengan number. Iya. Gitu loh ya. Sesuatu yang make sense ya pasti disampaikan gitu. Exactly lah. Ini kan tujuan saya satu, ialah sebagai ekonom dari kacamata ekonomi bahwa kebijakan Anda salah, saya bukan kepentingan apa saya untuk mengatakan salah gitu kan ya. Yang satu, bahwa ini salah, saya punya argumentasi, ini loh opsi yang benar gitu kan. Ini kan untuk kebaikan semua, untuk kebaikan rezim itu sendiri. Kalau rakyat kecewa kan bisa aja terjadi keresahan dan kerusuhan sosial. Iya. Prof, kita nggak mau lah ya terjadi ya kerusuhan sosial yang berkepanjangan, terus kemudian kejatuhan rezim. Ini kan cost-nya kan tinggi sekali cost-nya. Itu enggak. Nah, kira-kira untuk memulihkan basis kondisi ekonomi yang lagi memang ya istilah tidak baik-baik saja ini gimana, Prof? Apa yang harus dibangun oleh pemerintah? Apakah harus ada reshuffle? Apakah harus ada? Ya saya nggak tahu lah ya. Ini kira-kira langkah-langkah yang harus real dikerjakan oleh presiden itu gimana? A good question. Yang pertama adalah kembali lagi perkuat fiskal kita. Memperkuat fiskal artinya apa? Menyingkirkan program-program yang akan menggerogoti fiskal. Memperbaiki belanja ya kan ya. Nah, kembali lagi banyak yang ditunda program ya kan karena ada prioritas. Misalnya kalau harga minyak naik kita tetap harus keep subsidi BBM ya kan. Nah, yang kedua, Bos, untuk mengembalikan kepercayaan pada dunia luar, reshuffle kabinetnya. Ya kan karena kabinet ini sama sekali di mata orang investor kabinet yang sangat tidak profesional. Termasuk menteri semuanya atau termasuk menteri. Nah, terutama kalau menurut saya adalah yang banyak cakap tentang masalah negara ini dan APBN itulah menteri keuangan. Nah, saya bukan iri ya sama Purbaya, dia dulu kawan saya di Dana Reksa, tapi semua omongan-omongan dia nggak make sense gitu loh ya. Dari pertama dia kucurkan dana 275T, ya kan SAL diambil dari BI dimasukkan ke Himbara pada saat semua bank-bank kelebihan likuiditas. Itu kan kebijakan yang salah. Ya kan pada saat banjir bukannya Anda mengeringkan air, Anda malah nambah air. Kan lucu ya, udah malasan suku bunga turun. Itu artinya bukti akhirnya apa? Duit itu ditarik lagi. Ya kan? Di akhir tahun, ya kan? Nah, sekarang ditambah lagi nih katanya 200T lagi. Nah, ini kebijakan apa gitu loh ya? Bahwa Anda tuh mengganggu cash flow, mengganggu perencanaan bank sebetulnya. Nah, dalam kasus ini, maaf aja kalau saya kan Purbaya tidak paham ekonomi. Gitu loh. Kalau dia paham, seharusnya dia tidak melakukan langkah-langkah itu. Yang kedua, dia meyakinkan saya hebat, saya jago, nanti 6,5%. Pada saat orang tahu bahwa sekarang nyari kerja itu susah. Ya kan, pada saat orang tahu bahwa daya beli masyarakat itu jatuh terus. Ya kan, tenang aja, saya punya resepnya, saya hebat. Nanti indeks ke 10.000. Kenyataannya indeks jebol ke 7.000. Kan ini banyak buktinya ya. Karena saya kenal Purbaya. Purbaya is not the right man untuk menduduki posisi Menkyu, Bos. Ini terus terang di publik saya bilang ya. Is not the right man. Kenapa nggak cari orang yang kredibel, yang memang paham masalah kita dan berani berbicara, membuat budget yang tepat, ya kan sesuai dengan constraint-nya, sehingga kita aman. Iya. Ini semua nih kalau saya nggak lihat Purbaya ini ngerti gitu loh, how the economy works. Kayak gitu sih, Bos. Iya. Hanya Purbaya atau ada menteri lain yang mungkin harus kalau menteri-menteri lain kita tahu lah ya, bahwa ya masyarakat semua kita di medsos bahwa kabinet ini kabinet politik gitu loh ya. Ya kabinet yang istilahnya semua ikut dulu mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Kecuali Caimin lah, Caimin nggak dukung. Iya benar, ya kan Caimin nggak dukung. Nah ini kan satu rombongan politik yang mana seperti janji Pak Prabowo waktu itu ingin membentuk second kabinet yang isinya profesional, kalau bisa non partisan, kalau partisan tuh memang orang-orang yang mumpuni. Ini nggak ada gitu loh ya, sama sekali nggak ada, Bos. Jadi ini seolah-olah kayak semacam sekumpulan orang yang memang cuma asik berjoget dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan keadaan di luar gitu loh ya. Jadi seperti balik ke pertanyaan tadi ya. Pertama ada kembali lagi susun ulang yang namanya pengeluaran. Yang kedua reshuffle kabinet ya kan, taruh orang-orang yang mumpuni. Nah, kunci di kabinet ini sekarang adalah di Menteri Keuangan. Ya kan? Saya bukan bilang
saya bukan iri pada Purbaya. Purbaya bukan orang yang tepat untuk menduduki posisi ini, gitu loh ya. Kan udah dilihat kebijakan-kebijakannya, janji-janjinya, ya kan, sampai akhirnya dia pusing sendiri kalau nggak salah. Kan gitu ya. Badannya kurus, mukanya pucet. Iya, puasa kali kan baru Ramadan. Iya. Tapi anyway, kalau kemudian ganti orang, nah lalu kan bukan hanya orang nih, orang ini hanya bagian daripada untuk meningkatkan basis kepercayaan daripada environment sekitarnya gitu. Tapi kan kebijakannya pun seperti apa tuh, Prof? Kebijakannya gini, harus memberikan pengertian secara komprehensif kepada kepala negara. Pak Presiden, uang kita sekian loh, ya kan? APBN, ya kan? Kebutuhan kita ini harus ada skala prioritas, gitu loh ya. Kita nggak bisa nih bos. Constraint ada constraint tadi, ya kan? Ini namanya budget constraint, ya kan? Ini semua kita dihadapkan pada budget constraint. Jadi nggak bisa belanja seenaknya aja gitu. Kan kesannya sekarang ini kan apa aja affordable, gitu loh ya. Beli ini, beli itu, ya kan? Kita bangun ini, kita masih punya duit, nggak usah worry, ya kan? Nah, seolah-olah ini nggak ada constraint loh. Sedangkan kita tahu bulan Januari defisit kita itu 34 T. Ya, bulan Februari naik ke 135,7 T. Ya kan? Dan sekarang kita dengan susahnya surat utang negara, ya kan, itu susah loh ngejualnya di market. Nggak ada yang mau. Berapa persen sekarang yang udah terjual? Itu kalau nggak salah yang minat itu cuma 50%. Iya kan? Jadi artinya berarti target pinjaman juga kurang. Pasti bisa kurang, ya kan ya. Dan udah di warning. Jadi saya khawatirnya nanti rating agency seperti Fitch, Moody's, dan S&P mendowngrade rating kita, bukan outlooknya. Outlook udah downgrade. Tapi kalau ratingnya, kredit ratingnya di downgrade menjadi non investment grade, saya khawatir bos. Dolar 20.000 itu cepat. Iya. Itu loh. Ini dari kacamata saya bukan nakut-nakutin. Jadi jangan bilang saya tidak patriot gitu loh. Lu saya I have the reason loh. Buat saya juga kan rugi kalau dolar naik ke sana. Jadi ini pemahaman tentang patriotisme ini kadang-kadang terbalik. Seolah-olah yang mendukung rezim itu patriotik. Iya. Padahal kita ini kan bukan masalah rezim siapa. Kita kan patriotisme itu pada negara. Iya, pada negara. Kita cinta rezim. kepada negara. Kita mengingatkan agar negara ini tetap utuh, baik, ya kan, gitu tetap kan. Baik, ya kan. Justru itu yang patriotik sebetulnya. Nah, tapi dibalik. Ya kan, kalau kita ngomong sedikit yang tidak sesuai dengan selera rezim ini, dianggap kita tidak patriotik. Bahkan katanya, saya punya data intelijen. Ini siapa nih orang-orang analis-analis yang tidak patriotik? Kan aneh. Bukan bagian dari antek asing, bukan? Kan Prof kan dari pendidikan luar negeri. Gitu ya kan. Gini, ya saya beruntung bahwa saya mendapat pendidikan di Belanda ya, sehingga terbentuk cara berpikir saya yang rasional, ya kan, hati nurani saya yang consciousness saya yang sleepy, ya kan, segala macam, ya kan, nggak terlalu berambisi segala macam. Tapi poinnya kembali lagi, kalau Anda bilang salah, Anda harus tunjukkan di mana salahnya. Satu, Anda harus kasih opsi yang benar apa. Good point. Jangan cuma sekedar ini salah. Yang benar apa? Gua nggak tahu. Ya jangan ngomong. Ya kan, saya bilang, boss, you are wrong. Ya kan? What is the option? This is the option. Take a look at that. Think of it. Let's discuss it. Nah itu saya. Gitu. Jadi saya nggak punya kepentingan apa-apa selain basically apa yang salah secara objektif harus kita nilai. Nggak ada urusannya sama patriotisme. Itu ya. Jadi apa namanya kebalik-balik lah ya. Tapi kan itu kan satu mindset yang memang harus mulai disadari ya di dalam konteks tadi gitu. Kalau kita tetap ngotot di dalam hal bahwa tadi kebijakan di dalam konteks fiskal ini nggak cepat diselesaikan, menurut saya memang ada kebablasan. Terus, saya bilang tadi ya kan, kenapa nih sebelum perang pun rupiah under pressure terus bos? Karena apa? Fiskal kita reot dengan program-program yang membakar uang. Saya bilang lagi ya, MBG itu luar biasa loh, 335 triliun. Investor kan mikir, once lu perlu duit kan lo harus nanti keluarin surat utang negara lagi. Sementara utang lu piling up, debt service ratio lu, ya kan, proporsi dari penerimaan pajak dan non pajak untuk bayar utang dan cicilannya udah sekian puluh %. Bagaimana gue bisa percaya terhadap rupiah, kan gitu logikanya, ya kan. Makanya saya bilang, ya kan, kembalilah jaga dulu fiskal kita, jangan dibikin reot dengan program-program yang tidak ada manfaatnya. Saya berani bilang loh, MBG itu tidak ada manfaatnya.
Ya kan, pertama tadi yang butuh cuma 4 juta, 5 juta orang, kenapa 83 juta, ya kan? Yang kedua, kalau dibilang stunting juga nggak bisa diobati dengan MBG, ya, pencegahan iya. Yang ketiga, kembali lagi, kalau memang tidak mau dibatalkan, rasionalisir, kasih di daerah-daerah tertinggal. Kalau perlu menunya bukan cuma ceban, ditambahin 2 kali lipat masih cukup tuh, sehingga benar-benar gizinya ada. Nah, sementara di medsos kan banyak beredar, gizi apa ini kalau cuma sepotong roti, ya kan, sama apa sih itu, apa sayur, ya kan, tempe yang keracunan juga banyak. Ya kan, ini bukan kritik, ini fakta loh. Prof, nih sorry nih, saya harus jadi devil's advocate sedikit nih. Saya mau nanya nih, Prof dari tahun lalu kan bilang rupiah 20.000 Ya, terhadap dolar ya maksudnya. Nah itu di akhir tahun tuh, nggak kejadian juga tuh. Apa yang membuat dia survive, dan kira-kira apakah kemudian potensi menjadi 20.000 enggak, itu? saya nggak bilang pada waktu itu akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin malah saya bilang 17.000 ini paling dekat ya, karena kan perlu waktu. Pressure itu disseminating dia punya information. Nah sekarang saya lihat dengan tingginya pressure terhadap rupiah akibat budget kita yang mau dinaikin defisitnya katanya ya, dari 3% menjadi 3,5% atau 4%, kan itu udah wacana. Kan semakin pressure kan, tinggi kan pressure-nya ya. Yang kedua, naiknya harga BBM akibat perang ya kan. Jadi saya sebagai peramal ekonomi ya kan, saya bisa katakan pertama adalah rupiah tidak mungkin menguat, ya kan, melemah pasti. Nah sekarang berapa kuat melemahnya, ya, berapa kuat pressure-nya untuk melemahkan rupiah. Nah saya bilang saya bisa salah, Juli ini bisa kejadian bahwa rupiah ke 20.000, mungkin juga lebih tinggi lagi. Karena apa? Kita lihat kembali lagi, kita ini tidak punya uang sementara tadi, unless ya, kecuali kalau pemerintah bilang begini, oke kita stop program MBG, kita save 335 triliun, dan kemungkinan rupiah masih bisa aman. Gitu loh, karena fiskal kita kuat, nggak usah takut inflasi. Ya kan, inflasi yang berasal dari non subsidi beda sama yang subsidi. Saya masih bisa subsidi BBM misalnya. Sehingga rakyat nggak terlalu. Tapi kan kita ini sebenarnya kan masih harus bayar hutang jatuh tempo kan, dengan bunganya kan. Iya. Nah itu sendiri kan harusnya katanya mau ditutup dengan pinjaman yang melalui surat utang yang belum laku itu tadi gitu. Iya. Jadi artinya kalau kita saving saving dari MBG aja, kayak masih kurang juga buat nutup nggak utang masalah. Itu gimana, Prof? Pemerintah berutang itu di mana-mana. Dia kan bukan Indonesia aja gitu kan ya. Artinya utang jatuh tempo mereka bayar dengan mengeluarkan surat utang baru. Betul. Ya kan ya, roll over namanya ya kan. Nah, bunganya ini biasanya dibayar dari pendapatan pajak dan non pajak gitu kan ya. Nah, sehingga kita dapatkan yang namanya debt service ratio. Ya kan ya. Nah, sebetulnya debt service ratio itu hitungannya ada berbagai versi ya kan. Ada yang menurut Fitch itu udah 18,7%, menurut beberapa ekonom sudah sampai 45%, tapi menurut hitungan saya dengan formula saya itu di atas 25%. Jadi tengah-tengah, ya kan? Jadi 25% dari tiap 100, 25 perak dari tiap 100 pendapatan negara, ya kan? Pendapatan negara yang saya hitung bukan cuma pajak dan non pajak, tapi juga utang yang di roll over. Itu kan kita kalau utang roll over kita kan dapat duit dulu ya, ya seolah-olah ya. Nah itu sekitar 25%. Nah thresholdnya bagi rating agency adalah 20% bos. Kalau debt service kita di atas 20%, ini buat mereka udah harus di downgrade. Ratingnya 1 notch, gitu loh ya. Nah, konsekuensi daripada lower rating itu membuat kepercayaan investor risk premium menjadi naik, ya kan, karena risikonya lebih tinggi. Artinya apa? Yield obligasi naik lagi, cost of fund dari pemerintah semakin tinggi, ya kan? Ya, di sini menjadi feedback loop gitu loh ya, saling mengisi gitu kan ya. Nah, ini yang saya khawatirkan dan pemerintah harus aware of that. Nah, caranya bagaimana? Cut spending yang tidak perlu. Untuk menyelamatkan fiskal. Gitu. Kalau nilai tukar ini 20.000 terhadap US dollars, sedangkan US dollarsnya pun juga saya lihat kalau perang ini berkelanjutan, mereka juga akan rontok juga sebetulnya terhadap beberapa mata uang yang lain gitu. Berarti kita nanti akan gini juga. Gimana tuh cara membacanya kira-kira? Amerika tetap ya, US tetap is the biggest and the strongest economy in the world. Dolar masih tetap dianggap sebagai safe haven. Ruling currency itu ya. Jadi kita lihat bagaimana treasury
yield dia naik ke 4,6%, ya kan, emas jatuh, ya kan. Artinya apa? Orang jual emas membeli obligasi pemerintah, gitu loh ya. Artinya apa? Kepercayaan terhadap Amerika bahwa it will never default, ya kan, itu tinggi sekali. Gitu loh ya. Karena kan belum nggak semua orang masih pakai dolar, lu boleh ngomongin yuan China. China juga ketar-ketir kalau yuannya dipakai kan gitu ya kan ya. Nah, selebihnya nggak ada currency lain yang sampai saat ini bisa menandingi dolar, ya kan ya. Nah, gilanya seperti tahun 2008 pada saat Great Financial Crisis akibat subprime mortgage, dia yang bikin gara-gara bos Amerika, dia yang menguat mata uangnya kan lucu. Padahal lu yang paling bikin bencana gitu kan, bikin krisis. Malah dolar menguat terhadap currency lain gitu kan. Beda sama negara lain. Apalagi kalau kita, wah kita bikin gara-gara nih, ambruklah rupiah gitu. Nah Amerika di situ yang namanya exorbitant privilege. Dalam mata uang, karena belum ada yang bisa menggantikan. Ya dulu sebelum Amerika ya pound sterling lah ya. Tapi pound sterling aja rontok dalam beberapa tahun tuh sebetulnya. Iya kan, terutama setelah Perang Dunia I kan. Iya, Perang Dunia I, klimaks Perang Dunia Kedua, ya kan. Ini udah shift of power, ya kan. Sekarang ada power baru yang namanya Amerika. Tapi pound sterling belum hilang sampai tahun 62. Masih tetap di banyak negara menggunakan pound sterling, ya kan. Walaupun pada waktu itu udah Amerika yang berkuasa. Gitu. Jadi nggak gampang menggantikan si tua ini yang pernah berkuasa, nggak gampang gitu loh, ya kan. Tapi loh pound sterling itu sampai 62 masih digunakan gitu, sebagai tandingan dolar ya. Gitu lah. Jadi ada dua mata uang lah yang berkuasa. Walaupun udah runtuh kejayaan Inggris. Nah kalau Prof sendiri melihat dalam konteks perang ini kan peramal nih katanya nih. Kira-kira Amerika kuat terus nggak dalam ngadepin Iran ini? Kalau dalam kasus ini Amerika bikin blunder. Bikin blunder seperti pada waktu. Berarti Donald Trump-nya lah ya, bukan Amerikanya dalam konteks negara ya. Ini mirip-mirip dengan kasus Suez Canal tahun 56. Ya kan, pada waktu ya Mossadegh naik, ya kan, mau dinasionalisir oleh bukan Mossadegh ini Iran beda lagi. Pada waktu Gamal Abdel Nasser, ya kan, Mesir. Ini kan mau menasionalisir, bukan mengusir lah ya. Nasionalisasi terusan Suez ya. Terusan Suez kan ya. Nah, dimulai dengan Israel tanggal 29 Oktober 56 ya kan melakukan serangan ya kan ya ke Mesir ya kan untuk menjatuhkan Gamal Abdel Nasser. Inggris menyupport habis-habisan sama Prancis ya yang berkepentingan pada waktu itu dengan berharap akan mendapat bantuan dari Amerika. Tapi akibatnya apa? Terjadi financial panic, bos. Akhirnya apa? Dua negara besar tadi, Inggris dan Prancis minta tolong sama IMF. Hati-hati loh Amerika loh ya, dengan sembarangan. Dan saya ngelihat sekarang on paper Iran udah menang. Ya kan, ini si Trump ini nyari excuse aja, exitnya bagaimana sih? Gua kalah nih. Makanya dia ultimatumnya itu dia tunda ya kemarin. Iya kan, harusnya Selasa kemarin itu kan. Dia bleeding bos. Di Amerika harga bensin udah gila-gilaan loh. Ya kan udah nggak affordable lagi gitu kan. Nah kan bensin kan walaupun dia net exporter, bensin dia tuh lucu. Dia tuh lightweight ya. Ya minyak dia ya, yang diekspor ke Asia dan Afrika kalau nggak salah. Dia sendiri ngambil minyak dari negara-negara yang heavy, itu kan dari Venezuela, gitu. Makanya dia benar-benar punya kepentingan. Venezuela, karena refinery-nya didesain untuk itu, gitu loh ya. Kelabakan itu naik. Nah ini kalau sampai si Iran pintar, Iran sekarang bilang begini, Iran bisa bilang begini, yang mau lewat Selat Hormuz, harus usir kedutaannya dari negaranya, kedutaan Amerika. Kan bisa putusin hubungan diplomasi lo. Selesai Amrik bos. Selesai. Udah jelas bakal ke sana. Ya kan ya. Nah, artinya apa sekarang? Saya tidak main pro-proan ya. Ya kan ya. Artinya apa? Iran yang diserang duluan, udah jelas Amerika salah. Ya kan? Nah, sekarang Amerika merasakan batunya. Nah, sekarang dia mencoba 30.000 troops dia kirim ke Iran nih untuk perang darat. Vietnam lihat hasilnya apa? Nggak akan menang. Tapi Vietnam kondisinya beda jauh dengan Iran. Wah, apalagi sekarang Iran kan lebih canggih lagi, bos. Jangan anggap enteng loh. Iran bisa menang. Enggak, karena Vietnam itu kan memang medannya medan hutan yang belantara yang tentara Amerika nggak used to gitu ya. Kalau gurun ini tentara Amerika lebih familiar. Belum tentu juga. Ketangguhan tentara Iran di darat belum tentu juga. Banyak yang meragukan bahwa at least the war will be long lasting. Jadi jangan berharap dalam seminggu atau sebulan Anda bisa menaklukkan Iran dengan perang di darat. Contoh Ukraina 2022.
Kita pikir 2 bulan selesai, Bos. Sampai sekarang loh nggak selesai itu. Iya, iya. Jangan anggap Ukraina Iya, ya. benar. Kan gitu. Iya, iya. Oke, Prof. Berarti kan ini kembali ke masalah ekonomi lagi nih. Supaya rupiah ini tidak kemudian ya istilahnya nilai tukarnya tetap bertahan. Berarti angka yang paling kesetimbangan baru ini apa nih kira-kira? Gini, berapa di angka berapa kira-kira yang paling make sense lah? Gini. Dan harus bagaimana cara yang ngejar itu? Gini, pertama yang menjadi fokus adalah defisit, Bos. Ini udah kesalahan besar pemerintah merentangkan defisit naik ke atas 3%. Dengan menyebut angka 3,5 sampai 4%. Itu diplomasi yang salah. Gitu loh ya. Yang kedua, masih ada space untuk tidak loncat ke atas 3%, yaitu dengan memoratoriumkan atau menunda MBG yang dananya besar sekali, 335 T. Tapi narasi pemerintah MBG akan harus jalan terus. Ya siapa yang percaya? Sementara orang tahu kok ini program bakar duit. Sorry itu saya ya kan kalau orang tahu ini bakar duit ya ngapain gue pegang rupiah kan gitu ya kan. Yang kedua kembali lagi di dalam namanya bernegara. Diplomasi, narasi itu penting, ya kan? Purbaya sangat buruk sekali sebagai Menteri Keuangan di dalam berkomunikasi dengan publik. Saya jago, saya hebat, lihat nih 5,5 sampai 6%. Itu menteri atau apa sih gitu? Apa jawara tenabang kan gitu, ya kan? Ya nggak begitu. Lihat Sri Mulyani, ya walaupun saya banyak nggak setujunya juga sama Sri Mulyani, tapi dari kacamata policy, dari kacamata komunikasi dia nggak kayak gitu loh, ya. Dari kacamata komunikasi sangat terpelajar Sri Mulyani, gitu loh. Dia tahu ya code of conduct-nya, ya bagaimana sebagai seorang menteri harus menghadapi wartawan. Tapi kalau ini kan malah kata abang, ya terang aja orang di pasar jalan karena mau lebaran juga, gitu ya kan dianggap itu data. Itu bukan data. Ya. Harusnya kan data itu tersedia dengan begitu aja kan. Nah masalahnya soal data lagi, lembaga rating udah nggak terlalu percaya dengan data-data yang dirilis oleh pemerintah, ya kan? Contohnya, ya kan pada tahun mereka ngambil data dari mana dong kalau kayak gitu? Ya gini, di mata mereka sih data-data ini direkayasa. Ya makanya. Jadi kalau begitu si lembaga rating itu ngambil data dari punya mana? model. Mereka punya model, ya kan? Atau pakai itu structural equation, pakai itu time series model, ya kan ya? Gimana sih 5,11% kenyataannya kredit lu cuma 7,5% pertumbuhannya, misalnya. Untuk 5,11% kredit growth tuh harus di atas 11% loh, misalnya gitu kan. Ya gue lihat cek kok pemudik turun 24%, ya kan? Month on month kita lihat banyak deflasi, gitu kan ya. Undisbursed loan 2.735 T, come on you claim 5,11%, percaya nggak sih? Kayak gitu-gitu lah. Jadi data juga mengatakan tahun lalu itu banyak masyarakat Indonesia ini sudah mantap makan tabungan. Nah, tahun ini sudah menjadi maut. Enggak, tapi ini data yang saya baca ya, makan utang. Iya. Ini sampai kapan nih kalau makan utang ini kira-kira? Gini, kalau saya sih ngelihatnya sampai kapan ya tentu ya apa yang terjadi di Thailand, Bos. Nah di Thailand itu masyarakatnya didorong mengkonsumsi luar biasa, terutama kan Thailand itu kan gue bilang fabrikasi mobil paling besar di Asia Tenggara ya, entah mobil Cina, entah mobil Korea, entah mobil apa Thailand. Nah mereka berlomba-lomba mengusung untuk konsumsi gitu loh. Nah akhirnya apa? Jet ya kan, ya sama sekali nggak bisa bayar utang, ya kan ya. Masyarakatnya nih tabungan nol, makan tabungan udah habis akhirnya default, ya kan. Begitu default terjadilah yang namanya technical recession di Thailand kemarin, ya kan. Nah, kita juga akan mengalami hal serupa, Bos. Ya kan? Jadi kalau dibilang berbahaya bahwa kita akan tumbuh 5,5 sampai 6%, nggak ada logikanya. Ya, nggak disupport oleh data-data yang tadi Maut, ya kan, mantap, lantas Maut, ya kan. Kita lihat misalnya kayak tahun lalu kalau nggak salah, pegadaian tuh omsetnya luar biasa naik loh. Itu kan berarti orang menggadaikan barangnya. Oh, itu data pegadaian. Iya, berarti kan maut bener kan? Itu maut bener. Nah, dalam kondisi seperti ini yang kita perlukan adalah what policy you have in mind. Bukan narasi-narasi yang mengatakan tenang aja, kita nggak dalam krisis. Kan itu suara purbaya. Utang itu kan dalam konteks tertentu bisa dihapus oleh pemerintah.
Dan itu sudah dilakukan Prabowo untuk UMKM tempo hari. Iya. Nah itu apakah kemudian bisa menyelamatkan ekonomi kita? Ya itu kan istilahnya painkiller. Painkiller. Iya, kankernya kan nggak dibuat. Oke, painnya hilang. Ya kan kayak obat gitu loh bos. Ya kan? Tapi kankernya lu buang nggak? Iya. Penyakitnya tetap ada. Penyakitnya tetap ada gitu loh. Itu cuma soothing aja. Iya. Nah ini harus dipahami oleh pemerintah. Iya. Luar biasa Prof. Terima kasih. Waktu juga akhirnya yang membatasi kita nih Prof. Terima kasih udah ada di sini. Mungkin ada closing statement, sepatah dua patah kata silakan. Ya closing statement saya simpel lah ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati dengan harga minyak yang bisa melambung tinggi. Ya. Banyak yang melamarkan akan tetap stay di atas 90. Banyak juga yang mengatakan bisa juga loh kalau ada kasus-kasus yang kasus beli yang shocking 120, 150. Tapi apapun yang terjadi, kalau harga minyak tetap di atas 90, ya bukan tidak mungkin, ya kan? Ekonomi kita semakin tidak baik-baik saja. Nah, dalam kasus seperti ini kita harus pandai spending. Ya kan, dengan budget yang terbatas yang kita dapatkan dari dagang, dari kerja, ya kan, jangan spending seenak-enaknya karena pressure ini akan lama. Itu aja sih. Terima kasih Prof, luar biasa. Nah, itu tadi Profesor Ferry Latuihin yang sudah luar biasa menjelaskan tentang basis dari dampak ekonomi perang yang akan kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Nah, oleh karena itu seyogianya pemerintah Republik Indonesia itu melakukan satu basis reposisi di dalam memaintain yang namanya fiskal kita. Harus lebih jeli, lebih well spent tentunya ya. Jangan kepada hal-hal yang kemudian istilahnya tuh ya belanja sembarangan begitu. Karena bagaimanapun juga banyak sekali persoalan-persoalan ke depan yang kita tidak tahu di ujungnya di mana. Nah, oleh karena itu saving, nah itu menjadi salah satu bagian daripada strategi yang harus kita laksanakan. Nah, tentu sebagai masyarakat pun saya mengingatkan sobat forum semua bahwa kita juga harus dalam posisi yang sama. Mode kita adalah survival mode, ya. Kita juga jangan ya istilahnya belanja seperlunya saja, ya jangan belanja kemudian untuk hal-hal yang di luar daripada keperluan kita, karena saving itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas utama di kala ekonomi ini menjadi tidak pasti. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini podcast ini bisa memberikan satu gambaran kepada gambaran bagaimana menghadapi persoalan ke depan, bukan untuk nakut-nakuti tentunya, tapi untuk membuat kita semuanya cerdas dalam mengambil sikap. Ya, jangan juga kita dituduh tidak patriotik ya, karena kita benar-benar orang yang cinta kepada Republik Indonesia sebetulnya. Karena kita nggak mau Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang kemudian menjadi bangsa yang kalah dan bangsa yang terbelakang karena kita salah langkah dalam mengambil kebijakan ekonomi ini. Nah, oleh karena itu waktu juga yang membatasi kita. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap, bro. Mantap ya.